من الشيطان الرجيم. Surah Al-A'raf lanjutannya 135. 133 tadi kita sudah baca bersama-sama, sudah mempelajari bersama-sama bahwa setelah Bani Israel diberikan azab, diberikan kesusahan, ditimpa kesusahan yang luar biasa, ya, Bani Israel merayu Nabiullah Musa untuk berdoa kepada Allah agar diangkat azabnya. Nanti kami akan beriman, kata dia. Kalau kamu minta kepada Allah, kepada Tuhanmu, ya, supaya diangkat azab ini, nanti kami beriman. Kami akan bawa-bawa Bani Israel. Dirayunya Nabiullah Musa, seorang nabi. Seorang nabi tatkala mendapatkan kesempatan berdakwah dan akan diterima dengan baik, dia pasti akan langsung mendoakan, baiklah, ayo kita berdoa. Falamma kashafna anhumur rijza. Ayat selanjutnya Allah berfirman, falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Falamma kashafna, tatkala kashafna, kita hilangkan. Kashafna, kita hilangkan, kita angkat. Kita angkat apa? Kita angkat anhum, yaitu azab-azab yang tadi di ayat 132 disampaikan oleh Allah. Setelah Nabiullah Musa memohon, Allah kabulkan, angkat azab itu. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin, kepada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nabiullah Musa memohon kepada Allah, tapi ada perjanjiannya. Ya, mereka mengatakan akan beriman. Mereka mengatakan kalau azab ini diangkat, Nabiullah Musa, oke, tapi aku kasih waktu. Kalau sekian hari, sekian ini belum beriman, maka saya sudah tidak bisa lagi membantu kalian. Betul, diangkatlah azab itu. Ya. Ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Ya, idza hum yankusun. Ternyata setelah diangkat itu dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian, mereka tetap mengingkarinya, yankusun. Mengingkarinya. Perjanjian tersebut diingkarinya oleh kaum-kaum yang tersebut tadi. Menganggap bahwa nggak mungkin akan datang azab lagi. Ini hanya alam. Mana nggak ada Tuhan? Nggak mungkin. Sudah. Kembali lagi ke tabiat mereka. Tidak lagi beriman, melakukan angkara murka di muka bumi, segala macam. Kemudian Allah menyampaikan kembali, فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Fantaqamna, maka kami hukum. Intiqam itu, kalimat intiqam itu adalah bahasanya balas dendam. Fantaqamna,
kamu sudah tidak menempati janji, maka kami hajar. Nah, bahasanya begitu. Kalau mau dikeraskan ya bahasanya. Fantaqamna. Ya, maka kami menghukumnya. Fantaqamna minhum fa'aghraqna. Maka kami menghukum mereka, sebagian daripada mereka yang tidak mau kembali lagi kepada iman. Fa'aghraqnahum. Dan kami tenggelamkan. Aghraqnahum fil yammi, di laut, ya, bi annahum kadzabu, karena mereka telah berdusta, telah berbohong, bi ayatina, ya, telah mendustakan ayatina. Apa ayatina itu? Tanda-tanda yang telah kami berikan, dari mulai azab yang Allah turunkan. Kemudian Nabiullah Musa memohon kepada Allah dengan sebuah perjanjian, tapi mereka tetap membohongi Nabi Musa, mendustakannya, ya, mendustakan dengan apa tanda-tanda yang Allah kasihkan itu, tetap saja mereka berdusta. Maka Allah tenggelamkan mereka di laut. Bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ya. Dan sudah bukan hanya sekedar membohongi, mendustakan, tapi mereka kanu anha ghafilin. Mereka betul-betul menjadi orang yang bodoh. Betul-betul menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena mengingkari, mendustakan apa yang telah Allah buktikan sebelumnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan kita menulis Al-Quran, investasi dengan pertanian, dengan cabainya, bertani dengan cabainya, kita jangan lupa dengan ayat yang Allah berikan, tanda-tanda yang Allah berikan. Sandarkanlah segala sesuatunya terhadap kalamullah, terhadap kalimat-kalimat yang Allah turunkan melalui wahyunya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena di dalamnya banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali bukti-bukti yang Allah berikan sebagai pelajaran untuk kita, agar kita tidak lupa, agar kita tidak sombong, agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari nukilan ayat, sebagian ayat yang mengisahkan kisah Nabiullah Musa alaihissalam, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baik dan buruknya apa yang kita lakukan, yang kita usahakan, hasilnya baik maupun buruk, itu Allah yang menentukan. Maka sandarkanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Allah. Tapi ingat bahwa kita berkewajiban membangun sebuah sistem, membangun sebuah manajemen, membangun sebuah cara, baik itu secara pribadi maupun secara berkelompok. Adapun hasilnya Allah lah yang menentukan, dan itu kita harus imani. Jangan kemudian pada saat bagus, wah punya aku sukses, saya ini anak-anak, ini karena saya ini. Jangan lupakan Allah. Katakanlah, ini semua Allah yang melakukan. Alhamdulillah saya diingatkan dengan ini, saya diingatkan dengan, saya ditunjukkan ini. Apabila dia nyalakan hasil pertaniannya, wah ini pupuknya nggak benar nih, ini begini nih, ini begini nih, ya. Jangan juga, betul mungkin ada kaitannya dengan itu. Tapi karena Allah lah menginginkan itu, mungkin itu Allah yang berikan terbaik untuk Bapak Ibu. Ya. Tapi kita selalu berdoa, ya Allah, sukseskanlah program ini agar kami bisa mendapatkan ridha-Mu, agar kami bisa tetap
bersandar kepada Al-Quran secara kafah, agar kami bisa umrah dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan agar kami bisa khatmil Quran di Makkah ataupun Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu kita niatkan betul-betul apa yang kita inginkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lakukan sekuat tenaga, sudah bersungguh-sungguh, sudah, maka kemudian serahkan kepada Allah hasilnya. Ya, doa kita setiap saat agar ini berhasil, agar Allah ridhoi, agar Allah jadikan ini yang terbaik. Supaya apa? Supaya yang lainnya juga kepingin ikut, supaya yang lainnya juga punya kesempatan. Apabila memang kita bisa membuktikan dengan bertani, kita bisa berangkat umroh, bahkan bisa menata kehidupan kita kelak, ya, ekonomi kita lebih baik selama kita berusaha, dan manajemen insya Allah bersama keempat ataupun manajemen yang lainnya, tapi kita berharap adalah menggunakan manajemen yang paling bertanggung jawab, baik dari mulai pembibitan, pengawasan, sampai bagaimana Bapak bisa menjual hasil pertanian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar program ini sukses. Ya, agar program ini sukses. Mohon kepada Bapak Ibu, baik investor, baik bapak-bapak dan ibu taninya, baik yang di manajemennya, yuk luangkan waktu sejenak dalam setiap sholat kita, dalam setiap doa kita, untuk berdoa bersama-sama agar program kita sukses, program kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua yang kita dapatkan dari nukilan ayat tersebut, bahwa kita jangan mengabaikan ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda yang Allah berikan, baik dari segi kebaikan maupun keburukan menurut mata kita, tapi kita tetap harus mempelajarinya. Ya, kita harus tetap mempelajarinya dan jangan takabur. Ya, karena tabiatnya orang Bani Israel takabur, sombong. This is me, inilah saya, gak ada yang lain, atau ini sayanya. Kemudian yang terakhir yang kita dapat hikmah dari nukilan ayat tersebut, bahwa berimanlah kepada Allah tanpa mengatakan jika panen berhasil aku akan beriman. No, berimanlah dari sekarang. Ayo, yakinlah kepada Allah. Ya, yakinlah kepada Allah 100%. Allah Maha mengetahui. Allah memiliki segalanya. Allah memiliki segalanya. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku meminta sesuatu yang tidak akan pernah dapat merugikanmu. Kenapa? Karena Allah punya semuanya yang ada di muka bumi ini. Gudangnya Allah lebih daripada muka bumi ini. Maka mintalah kepada Allah sesuatu yang tidak akan pernah dapat merugikan Allah. Mintalah. Karena nggak akan rugi sedikit pun. Walaupun Bapak minta sebumi ini pun Allah tidak akan pernah rugi. Maka mintalah sama Allah. Yakinlah, berimanlah kepada Allah dengan setulus-tulusnya iman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dari ibrah
dari contoh yang Allah berikan melalui ayat-ayat Al-Quran ini dari surah Al-A'raf. Dan Bapak Ibu mohon penulisannya tetap lanjut ya. Dari ayat-ayat ini semoga kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok kita insya Allah akan masuk di halaman 170 ya. Bapak Ibu yang sudah menulis lebih dari itu bisa setiap Zoom-nya ikut mendengarkan. Kalau yang belum, monggo Bapak Ibu selalu lakukan 1 kali sholat 1 halaman, bukan 1 lembar ya, 1 halaman. Setiap ada sholat 1 halaman tulislah. Setiap ada sholat 1 halaman tulis, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Ya, kalau Bapak Ibu punya waktu lebih banyak, tulislah lagi daripada ketemu dengan orang terus ngobrol yang mohon maaf mungkin menjadikan permasalahan baru atau menjadikan sesuatu yang tidak baik. Maka lebih baik ayo kita menulis Al-Quran bersama-sama. Baik, sebelum kita tutup, mari Bapak Ibu kita membaca doa khatmil Quran. Seperti biasa, kita berharap nanti kita juga membaca doa khatmil Quran dengan gagah, dengan bangga di Mekah maupun di Madinah. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'na minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan pembacaan kita, dengan belajar kita bersama-sama, Allah berikan kenikmatan dalam kehidupan kita setiap saatnya. Allah berikan rasa syukur yang berlimpah luah kepada kita semua. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah jaga kesehatan kita. Allah berikan tetap semangat dalam setiap langkah kita. Dan semoga semua tim yang di manajemen tetap bersatu, tetap menjadi tim yang solid. Semua juga bersama dengan para bapak-bapak investor dan para bapak-bapak petani menjadi tim yang solid, yang saling bahu-membahu membangun bersama. Tidak ada batas di antara kita. Kita sama-sama di mata Allah dihitung adalah takwanya. Kita di dalam program ini kita berharap dengan kita belajar Al-Quran, Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, apabila ada kalimat saya atau salah atau yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon saya untuk dimaafkan. Dan apabila manajemen melakukan banyak kesalahan selama ini sampai hari ini, atas segala kekurangannya mohon juga untuk dimaafkan. Apabila apa yang saya sampaikan mendapatkan
sebuah kebaikan atau menjadikan sebuah kebaikan dalam keseharian kita, mari kita sama-sama lestarikan kebaikan tersebut agar bisa menjadi ibadah kita, menambah pahala kita di hari kiamat nanti, di hari pertimbangan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita besok masih masuk ke halaman 170. Insya Allah masih dalam pembahasan yang sama, kisah Nabiullah Musa alaihissalam lanjutannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.